Hadirilah dan sukseskan kegiatan Lokakarya Tahun Profesionalisme HKBP Taman Mini yang akan dilakukan Jumat 14 Juli 2023 yang akan dimulai pada jam 8 pagi hingga 14.30 bertempat di auditorium HKBP Taman Mini. Adapun topik dari Lokakarya kita terkait dengan profesionalisme dalam penata layanan di HKBP Taman Mini. Kita akan memperoleh materi dari beberapa narasumber yang kompetensi dan kepakarannya tidak kita ragukan. Untuk pemateri pertama terkait profesionalisme secara umum, kita akan menerima dari Profesor Hermanto Siregar. Yang berikutnya terkait dengan profesionalisme dalam sudut pandang iman Kristiani, kita akan memperoleh dari Profesor John Hutagaul. Dan yang terakhir, bagaimana konsep profesionalisme diterapkan di HKBP Taman Mini, kita akan menerima dari Amang Pendeta Maulinus Siregar MTH. Kami sangat mengharapkan kehadiran Amang dan Inang seluruh para halado HKBP Taman Mini, pengurus seksi, pengurus KOR, dan jemaat-jemaat yang mewakili masing-masing WEK untuk menghadiri acara yang sangat penting ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai seluruh acara kita dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus memberkati. Udah? Oke. Selamat pagi untuk kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari baru kita sambut dengan sukacita dan pengharapan yang baru. Mari kita mendengarkan firman Tuhan menjadi kekuatan petunjuk bagi kita untuk menjalankan hidup satu hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini. Kami dalam keadaan sehat, sukacita menyambut setiap berkat Tuhan. Bersyukur untuk kehidupan yang terus Engkau berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan memahami isi hati Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Renungan harian HKBP Taman Mini Sabtu 15 Juli 2023 tertulis dari kitab Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita berpikir bahwa memiliki kekhawatiran adalah hal yang biasa, adalah hal yang normal bagi setiap manusia. Namun, bagi kehidupan orang percaya, khawatir itu seharusnya tidak perlu terjadi. Karena kekhawatiran adalah salah satu bentuk penjajahan iblis terhadap kita. Kekhawatiran membuat seseorang larut dalam kesedihan, murung sehingga sukacita dan damai sejahtera hilang. Ingat, ketika kita khawatir berarti kita sedang meragukan kuasa Tuhan. Kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan kekhawatiran dalam hidup orang percaya. Normalnya, hidup seorang Kristen adalah hidup yang bebas dari rasa khawatir. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihatkan
Aku ingin supaya kamu hidup tanpa khawatir. 1 Korintus 7 ayat 32a. Mana mungkin kita hidup tanpa rasa khawatir? Tidak ada perkara yang mustahil asal kita memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Karena itu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Jadi, terbebas dari rasa khawatir adalah pilihan hidup. Karena kekhawatiran itu adalah serangan. Dengan kata lain, ketika serangan kekhawatiran itu datang dan kita tidak lawan, ia akan menjajah kita terus, mengintimidasi kita. Karena itu, ketika serangan kekhawatiran itu datang, kita harus bertindak dan melawannya dengan percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena itu merupakan perintah Tuhan kepada kita yang harus kita taati. Bukankah firman Tuhan tak henti-hentinya mengingatkan kita untuk tidak khawatir? Perhatikan dalam kitab Amsal 12 ayat 25a, kekhawatiran adalah hati yang membungkukkan orang. Nas ini jelas menunjukkan bahwa kekhawatiran sama sekali tidak mendatangkan kebaikan dan keuntungan bagi hidup kita. Sebaliknya, malah merugikan. Jadi, kekhawatiran itu sama sekali tidak ada gunanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang sudah mengajarkan kami. Engkau Allah yang penuh kuasa, Allah yang merajai setiap kehidupan kami. Dalam perjalanan hidup, sering kami diperhadapkan dengan tekanan, situasi yang tak baik, situasi yang tak kami inginkan. Dan dalam kondisi seperti itu, kami menjadi khawatir. Engkau mengingatkan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kami tidak khawatir tentang apapun juga. Biarlah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, tentang masalah, pergumulan, sakit penyakit, badai kehidupan yang sedang kami alami, yang sedang dialami oleh jemaat-Mu. Tuhan memberi kekuatan. Jauhlah dari kami kekhawatiran, tapi biarlah kami hidup berserah kepada Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan. Karena percaya kepada Tuhan akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Ya Tuhan, kami tak mampu melakukan satu hal yang kecil pun dalam hidup ini, jika bukan karena pertolongan-Mu. Bantulah kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Selamat merayakan kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.